Bincang-bincang asik bersama si Magic. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan kita kali ini, di mana kita bisa berkumpul di sini berbincang-bincang asik bersama dengan si Magic. Sepertinya nih kurang seru kalau seandainya kita tidak bisa menyalakan kamera supaya kita bisa terlihat, bisa intens satu sama lain, bisa terasa hangat, terasa dekat. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa menyalakan kameranya. Nah, sederhananya begini Bapak Ibu. Tujuan dari kegiatan kita ini untuk membuka ruang kepada kita semua supaya kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sehingga pengalaman yang sudah kita laksanakan di dalam pembelajaran itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, bisa menjadi pelajaran bagi kita satu sama lain. Dan tentunya kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran interaktif berbasis project STEAM. Saya Uncok Manigorjo Kasiahan yang akan memoderasi kegiatan ini, dan tentunya saya tidak sendiri Bapak Ibu. Kita ditemani oleh narasumber kece kita yaitu Pak Ari Wibowo. Selamat malam Pak Ari. Pak Ari, oke. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam Pak. Oke. Selamat malam semua. Baik, terima kasih Pak sudah hadir. Nah, Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ari ini adalah salah satu pendidik di Kalimantan Selatan tentunya, dan beliau guru matematika di UPTD SMP Negeri 5 Batu Ampar. Dan beliau lulusan dari Universitas Negeri Malang ya Pak ya. Oke. Nah, yang kedua kita juga tidak kita selalu bersemangat nih untuk menyambut narasumber kita karena narasumber kali ini juga seorang wanita tetapi sangat luar biasa cerdasnya dan sangat luar biasa tertariknya kepada dunia pendidikan, yaitu Ibu Miftahul Hidayah. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Pak. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Oke, sip. Nah, nama panggung Ibu ini Ibu Uul ya, Bu ya? Ya, betul, Pak. Mbak Uul juga boleh. Oke, jadi lebih baik dipanggil Mbak Uul atau nama Mbak Uul aja ya supaya lebih keren. Jadi saya Mr. Uns, Mbak Uul dan juga Pak Ari gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang pastinya kita tahu bahwa Mbak Uul ini adalah seorang training spesialis dari Seameo Kitab in Mathematics. Beliau S2-nya menempuh S2-nya di Monash University. Tentunya jurusan pendidikannya Bu ya. Oke, baik. Di Monash University Australia. Bahkan beliau saat ini terlibat dalam beberapa proyek di penelitian terkait numerasi, assessment, STEAM, dan juga aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan internasional terkait PISA, STEAM, dan banyak lagi Bapak Ibu. Nah, tentunya kita pasti sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan kira-kira diskusi kita ini sehangat apa gitu. Nah, Pak Ari, sepertinya Bapak adalah salah satu guru yang sudah mengimplementasikan STEAM ya Pak ya? Iya, benar Pak. Oke, Pak kira-kira boleh nggak untuk di-sharingkan kepada teman-teman bagaimana pengalaman Bapak saat mengimplementasikan STEAM di dalam pembelajaran? Oke, saya kasih waktunya tidak lebih dari 10 menit Pak untuk memaparkan pengalaman Bapak. Oke, mari Pak. Baik, terima kasih Pak Uncok atau Bang Uns ya terhadap yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman tentang implementasi STEAM. Baik Bapak Ibu, seperti yang dikenalkan oleh Pak Uncok tadi, saya berasal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut. Oke, Pak Ari dengar suara saya ke Pak Ari? Apakah ya, jaringan dengar. Pak Ari sudah bisa? Halo, Pak Ya, Ari. Bang. Halo. Oke, baik.
Bapak Ibu, kita akan dengarkan ya bagaimana pengalaman Pak Ari di dalam mengimplementasikan STEAM. Dan ini sudah beberapa kali ya kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya tentang STEAM ini. Dan saya sih merasa ini cukup menarik banget karena Pak Ari ini adalah rekan seperjuangan di dunia pendidikan untuk bagaimana kita bisa berkontribusi di dunia pendidikan ini, kita implementasikan, kita share gitu. Nah, jadi ini hal yang sangat berharga bagi kita sebagai pendidik, belajar dari pengalaman orang lain. Ya, dan itu hanya kita temukan di, ayo semuanya Bapak Ibu, bincang-bincang asik bersama si Magic. Oke, Pak Ari, saya akan share slide-nya Bapak. Bapak boleh jelasin nih pengalaman Bapak terkait STEAM ini. Boleh. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya karena tadi ada gangguan jaringan, maka yang seharusnya saya dahulu Uul ya yang berganti dengan saya. Baik, salam kenal juga Mbak Uul ya. Saya alumni Sekim bersama dengan Bang Uncok juga. Baik. Oke, kalau STEAM, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya, singkatannya dari Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik. Walaupun seringkali kita mungkin mendengar tanpa A, tanpa art-nya, STEM saja. Ya, karena hasil produk atau proses itu sebenarnya juga kalau menurut sudut pandang seni ya, atau art ya bisa dibilang itu masuk juga nih. Jadi hasil dari produk yang dihasilkan dari pembelajaran STEM itu juga bisa kalau dipandang dari sisi seniman mungkin bisa dianggap sebagai sesuatu yang memiliki seni seperti itu ya. Nah, di sini saya mengambil beberapa literatur STEM atau dua disiplin ilmu, sains dan matematikanya saja, atau ada sainsnya, ada teknologinya, ada matematiknya juga, atau kesemuanya, lima-limanya itu ada. Jadi minimal sekali STEM itu menggabungkan atau mengintegrasikan dua disiplin ilmu, minimal sekali seperti itu tuh dari Sanders dan Kelly ya. Lalu kalau menurut Supros, pendekatan interdisiplin yang memuat STEM yang menghubungkan dunia dengan dunia luar sekolah, bisa dunia kerja, karena di luar sana banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang kita bawa ke sekolah itu yang sangat menarik, yang ada hubungannya dengan matematika sekolah, yang bisa masalah tersebut diselesaikan melalui matematika sekolah, seperti itu. Jadi STEM itu ya kita berupaya untuk menyelesaikan suatu masalah ya si peserta didik kita dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik kita, seperti itu. Lalu next. Halo. Oke. Nah, ini mungkin ya yang menjadi momok kita. Apa yang ada di benak kita tentang STEAM atau STEM? Ya, tadi seperti yang Mbak Uul bilang, kita sulit tuh menghubungkan antara konteks dengan konten, antara apa ya, yang ada di kehidupan sehari-hari dengan materi matematika. Nah, itu saya saja terus terang agak sulit ya Bapak Ibu menemukan konteksnya yang berkaitan dengan konten yang ingin saya ajarkan ke anak-anak. Hanya saja dengan sedikit usaha yang seperti Mbak Uul bilang tadi, kita bisa saja sih mencontek atau memodifikasi, nggak harus bikin sesuatu yang baru. Itu kita terapkan, kita cari yang sesuai dengan konten apa yang kita ajarkan. Nah, lalu yang kedua, kalau menurut saya, STEM itu karena terdiri dari beberapa disiplin ilmu, kita itu bingung mengintegrasikannya, seperti halnya matematika dengan sains, matematika dengan IPA. Misalkan di kelas 7 nih, nah kita beranggapan harus ada juga materi IPA-nya di situ. Nah sebenarnya tidak seperti itu, Ibu. Kami bahwa sainsnya itu bisa saja
sesuatu yang umum ada di kehidupan sehari-hari, itu kita bisa relasikan, kita hubungkan dengan konsep matematika yang akan kita belajarkan di kelas. Nah, jadi teknologinya yang seperti apa yang cocok. Jadi itu mungkin bingung mengintegrasikannya ya, seperti itu. Jadi karena bingung, ya maka malas untuk mengimplementasikan STEM. Nah, lalu belum paham STEM itu seperti apa. Saya juga baru beberapa kali menerapkan STEM ini ya Bapak Ibu, dan saya lebih sering berdiskusi dengan teman-teman, terutama dari Sekin, ada Mbak Pastita, mungkin yang Bapak Ibu kenal, ada Ibu Rustasmita, juga temannya Mbak Uul. Jadi kita ini sama Bang Uncok satu guru di CME kita matematik. Jadi seringkali kita berdiskusi dengan spesialis-spesialis dari Sekim untuk membantu kita bagaimana menerapkan STEM ini di kelas. Jadi kita berupaya untuk memahami STEM itu seperti apa. Jadi yang pasti STEM itu kan ada sainsnya. Sainsnya apa yang harus kita masukkan, yang kita relasikan dengan karena kita di matematika ya Bapak Ibu, mungkin di sini kebanyakan matematika ya. Nah, itu apa sih yang kita hubungkan antara sains dengan matematika yang akan kita belajarkan, seperti itu. Kita harus cari-cari, kita harus punya usaha lebih untuk mencari itu, agar memang itu nanti menjadi sesuatu yang konteksnya sangat erat dengan siswa. Lalu teknologinya yang seperti apa? Teknologinya itu tidak harus sesuatu yang digital, karena memang sebelumnya saya juga beranggapan bahwa teknologi di sini harus serba digital. Ternyata enggak. Ternyata alat-alat sederhana yang memudahkan kita dalam mengerjakan proyek itu disebut dengan teknologi. Terus untuk engineering-nya sendiri itu adalah proses ya, atau keterampilan. Nanti ada yang disebut sebagai EDP ya, atau engineering design prosesnya. Lalu art-nya itu tadi mungkin bisa berupa hasil dari itu ya, hasil dari produk atau karya yang kita buat itu. Nah, saya juga masih bingung ya art-nya itu, karena orang seniman, jadi memandang art-nya itu ya mungkin levelnya beda-beda antara guru yang satu dengan guru yang lain ya. Oh, ini ada unsur seninya, ini enggak ada. Apalagi kalau matematika kan kebanyakan orangnya itu enggak terlalu di bidang seni enggak terlalu menonjol. Nah, jadi untuk art-nya ya bisa dipakai, bisa juga diabaikan. Lalu matematikanya apa? Karena kita mengajar matematika ya otomatis itu yang paling utamanya di situ. Jadi kontennya apa? Nah, harus kita carikan konteksnya yang sesuai dan menarik serta menantang bagi siswa. Nah, yang terakhir ini sulit dalam mengimplementasikan. Oh, tentu ya Bapak Ibu ya, saya merasa sendiri bahwa STEM itu kita memang pertama itu manajemen kelasnya. Itu bagaimana sih supaya kelas yang kebetulan di tempat saya kelasnya kecil ya, ada sekitar 20 siswa saja per kelas. Nah, itu pun manajemennya agak sulit karena setiap siswa itu beda-beda ya, apalagi masih kelas 7. Nah, ini saya kemarin melaksanakan di kelas 7. Nah, itu bagaimana kita memanajemen kelas agar proyek yang kita ingin kerjakan itu dapat dengan baik. Nah, itu memang saya rasa sulit. Yang kedua adalah manajemen waktunya. Tentu ya, setiap pembelajaran yang menggunakan strategi model atau pendekatan tertentu itu memang manajemen waktunya cukup berat ketimbang kita yang cuma pembelajaran dengan ceramah. Kalau ceramah ya mungkin selalu sesuai dengan waktunya ya kalau ceramah itu. Nah, jadi untuk STEM ini sendiri sampai saat ini, sejauh ini memang yang saya rasakan itu yang sulit adalah manajemen kelas dan manajemennya. Itu Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu nanti ada yang sudah melaksanakan STEM, kita bisa sharing saja bagaimana sih cara memanajemen kelas dan bagaimana cara memanajemen waktu. Ya, terutama nanti dari Mbak Uul ya. Baik, next. Nah, ini yang
bagian-bagiannya tadi STEM itu, sains itu apa? Yaitu pengetahuan untuk mendukung perancangan teknik atau hasil dari apa yang kita pelajari. Jadi itu berupa konteksnya itu apa, sains atau konteksnya itu apa. Jadi pengetahuannya apa yang apa namanya, yang mesti kita punya terlebih dahulu. Nah, nanti hasil dari produknya itu juga bisa merupakan suatu pengetahuan yang baru untuk siswa. Jadi sainsnya seperti itu. Lalu teknologi. Teknologi itu adalah alat yang mempermudah pembuatan proyek. Dan hasilkan pun itu juga akan menjadi suatu teknologi tentunya ya. Nah, jadi bisa teknologinya itu ada sebelum proyek dan teknologi sesudah proyek seperti itu. Lalu engineering-nya adalah proses yang dimulai dari, ini saya ambil yang umum sekali ya Bapak Ibu, karena menurut Mbak Tita atau Ibu Pastita itu banyak sekali ya untuk proses STEM-nya ini banyak sekali, ada banyak versi. Jadi ini saya ambil salah satu, yaitu proses yang dimulai dari menanya, membayangkan, merencanakan, membuat, menguji coba, lalu ada perbaikan. Di situ ada suatu siklus Bapak Ibu. Ketika proyek yang kita laksanakan itu ketika diuji coba belum berhasil, maka kita harus mengulangnya dari awal lagi. Lalu seni, nah ini seni itu bisa dipandang sebagai suatu proses, bisa juga karyanya atau produknya yang dihasilkan dari proyek STEM itu tadi. Nah ini tadi tergantung dari sudut pandang apakah kita punya jiwa seni atau tidak, itu tadi ya. Nah, lalu untuk temannya sendiri itu adalah ilmu yang berhubungan dengan numerasi yang menunjang proses EDP. Jadi Bapak Ibu bisa saja apa ya, matematikanya itu ketika kita mengumpulkan data ketika uji coba. Jadi di situ muncul matematikanya. Nanti ketika produknya, matematikanya itu nanti berupa suatu produknya, seperti itu bisa juga Bapak Ibu. Jadi matematikanya itu bisa kita sisipkan ketika kita menguji coba, ketika untuk memperoleh data, biasanya ini nanti akan berhubungan dengan konten statistik ya Bapak Ibu, atau konten peluang, bisa juga seperti itu. Atau bisa juga nanti matematikanya itu muncul di produknya itu tadi, dan produk yang kita hasilkan. Walaupun sebenarnya STEM itu tidak melulu menghasilkan suatu produk. Baik Bapak Ibu, ini yang ini adalah slide implementasi saya melaksanakan STEM di kelas 7 ya, yaitu membuat pesawat menggunakan sedotan dan kertas. Jadi ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi di sini ada GeoGebra-nya juga nih. Jadi seperti ini ya. Awal dari namanya EDP-nya itu siswa dikasih masalah, itu dia nanti menanya apa sih yang kurang. Lalu di sini dia bisa membayangkan pesawat itu yang seperti apa sih, apa yang sayapnya lebar seperti ini atau sayapnya nanti ini bisa digerak-gerakkan sebenarnya Bapak Ibu ya kalau kita buka GeoGebra-nya. Apakah harus sayapnya kecil, sayapnya seperti apa, itu mereka bisa membayangkan, imagine namanya ya. Lalu selanjutnya ini mereka masih bekerjanya menggunakan GeoGebra ya, menggunakan GeoGebra. Nah, lalu ini ada proses desain Bapak Ibu. Jadi di sini dia menggambar sketsa pesawat. Nah, menggambar sketsa pesawat yang mana tentu saja kan hanya saja nanti di sini dia itu membuat sayapnya itu apakah besar sudutnya, sudut pada kakinya ataukah ramping sayapnya. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada saat uji coba. Nah, seperti ini. Jadi ada tablet ini tadi mencoba menegakkan titiknya untuk membentuk sayap dan ekornya. Yang satu membuat sketsanya dengan ukuran-ukurannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dia bikinnya, nah berdasarkan sketsa itu dia bikin nih prototipenya. Nah, pesawatnya jadi kayak gini ya. Yang seharusnya kalau di YouTube ini saya sebenarnya lihat di YouTube juga untuk membuat pesawatnya ini.
Tetapi kalau di YouTube itu kan sayapnya tidak segitiga seperti ini, berbentuk segi 5 ya, atau segi 4. Nah, sedangkan ini karena materinya materi segitiga, maka sayapnya modifikasi menjadi segitiga. Nah, ini adalah prototipenya. Jadi mungkin nggak terlalu jelas ya Bapak Ibu untuk gambarnya ini, tidak terlalu besar. Nah, setelah prototipenya jadi, saya minta untuk melakukan uji coba, yaitu menerbangkan prototipenya itu di lapangan terbuka, Bapak Ibu. Jadi ini ketika hari cerah, mereka bisa ke lapangan yang menerbangkan pesawat yang mereka buat tadi, lalu mengukurnya menggunakan meteran, Bapak Ibu. Nah, disinilah yang paling menarik, Bapak Ibu ya, di mana mungkin kita nggak pernah tuh bawa meteran ke dalam kelas, tidak pernah mengajari bagaimana cara siswa melakukan pengukuran. Bahkan dulu pernah saya temui siswa saya itu menggunakan penggaris itu kalau mengukur itu dari angka 1, bukan dari angka 0. Nah, di sini akhirnya dia nggak punya keterampilan untuk mengukur ya. Nah, di sini sangat jelas sekali, sangat nampak sekali bahwa pembelajaran STEM itu kita itu punya multiple skill, punya multiple keterampilan Bapak Ibu. Tadi ada yang menggambar, membuat sketsa ya, ada yang mengukur seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi itulah kelebihan dari STEM ya. Nah, jadi ini adalah hasil berdasarkan isian mereka di GeoGebra Classroom. Ya, di GeoGebra Classroom-nya seperti ini. Jadi saya menggunakan GeoGebra Classroom itu sebagai pengganti Google Classroom ya Bapak Ibu. Di sini juga akan tersimpan. Nah, jadi seperti ini prototipenya tadi difoto lalu diunggah ke GeoGebra Classroom, bisa Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, lalu untuk supaya di pembelajaran STEM itu tadi ada tantangannya seperti yang disampaikan oleh Pak Uncok atau Bang Uncok tadi. Nah, kan batasan-batasan bahwa setiap kelompok itu hanya diberi 3 sedotan dan 3 lembar kertas masing-masing kelompok. Ya, jadi juga jangan sampai terlalu banyak, nanti mereka akan terlalu banyak melakukan uji coba. Jadi dari kegagalan yang pertama itu mereka bisa belajar apakah sayapnya ini sudah ideal atau belum, atau meletakkan sayapnya itu terlalu maju atau belakang seperti itu. Lalu tantangan berikutnya adalah pesawat itu dapat terbang minimal sejauh 5 meter. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika belum mencapai 5 meter, harus ada sesuatu yang diubah dari bentuk desainnya sampai ke prototipenya lagi. Nah, apabila sudah mencapai 5 meter, ya berarti produk yang mereka buat itu sudah sesuai dengan harapan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, untuk implementasi STEM yang pernah saya laksanakan. Kalau dulu sebelum pandemi itu juga pernah sih ya, itu kemarin juga dengan di SIMAGIC ya, Bang Uncok ya, waktu itu ya. Halo? Ya, betul Pak. Iya, dengan SIMAGIC waktu itu materinya tentang perbandingan senilai. Jadi saya bikin ini ya, parasut kemarin ya. Nah, jadi seperti itu banyak ide-ide yang saya dapat dari Sekim, saya coba terapkan. Ini mungkin bisa diganti ke materi yang ini, bisa diganti ke materi yang ini. Jadi tinggal kita saja lagi ya. Jadi dari satu proyek itu bisa digunakan untuk beberapa macam konten atau materi. Seperti itu Bang Uncok. Oke, baik Pak. Menarik banget nih Pak. Cuman saya penasaran, kira-kira begini Pak. Kalau kita mau merancang sebuah project STEM, kira-kira dalam hal mau membuat implementasinya hal-hal apa aja yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita persiapkan untuk merancang sebuah pembelajaran berbasis STEM, Pak? Baik, yang pertama kan kita harus cari konteksnya dulu ya Bang ya. Konteksnya itu erat nggak kaitannya dengan konten yang ingin kita sampaikan. Jangan-jangan nih antara konteks dengan konten ini nggak terlalu berhubungan ya. Jadi
apa yang ingin kita sampaikan di tujuan pembelajaran itu nanti malah nggak tercapai, karena konteksnya juga nggak sesuai, seperti itu misalkan. Nah, lalu selain itu yang penting juga, apakah bahan dan alatnya tersedia nggak di sekitar kita? Jangan-jangan nanti jauh harus pesan online lagi. Nah, itu. Jadi kalau bisa kita cari aja deh yang sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya, misalkan seperti rem yang pernah kita coba itu Bang ya, di Iya, Sekjen betul, waktu betul. itu cuma menggunakan kardus bekas, lalu bikin mobil-mobilan dari botol, dan bannya juga dari tutup botolnya. Itu sangat sederhana sekali. Jadi kita nggak mungkin kesulitan untuk menemukan bahan-bahannya. Dan sebenarnya yang kita pelajari juga nggak terlalu sulit, hanya berupa gradien ya kalau nggak salah, Betul. kemiringan. Nah itu sebenarnya untuk materinya tuh nggak usah terlalu sulit, tetapi yang ingin ditonjolkan di STEM atau STEM ini adalah keterampilan pemecahan masalahnya itu yang ingin kita tonjolkan ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya simpelnya adalah di dalam mau mengambil masalahnya di konteks matematikanya, rekan-rekan guru cukup hanya fokus kepada di mana interestnya mereka, walaupun sebenarnya dalam rem itu banyak banget ya materi matematika yang bisa diambil. Contohnya bangun ruang sisi bangun datar gitu, bangun datar bisa, terus gradien bisa gitu. Tapi kalau kita mau ke bangun datar boleh, kalau mau ke gradien boleh, hanya saja kita mau ngambil di bagian mana, kira-kira gitu ya. Nah, ini menarik juga nih. Kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, baik. Nah, Mbak Uul, kira-kira selama proses berada di training spesialis ini, kendala-kendala yang dialami oleh guru-guru Ya. di dalam mengimplementasikan STEM ini apa sih, Bu, sebenarnya? Pasti Oke, banyak. baik. Sebelumnya terima kasih Pak Uncok dan selamat malam ya untuk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya Bapak Ibu udah malam masih mau diskusi ya. Oke, baik. Jadi untuk catatan dari guru-guru mungkin terkait waktu gue juga ya Pak. Waktu pemilihan kan harus project ya, sehingga butuh beberapa kali pertemuan, sehingga takutnya nanti tidak tercapai pembelajaran yang lainnya seperti itu. Atau ada juga mungkin yang kesulitan, khususnya mungkin ini guru matematika ya Pak Unco ya, kan kita kebanyakan mungkin di sini yang matematika ya, mungkin kesulitan juga untuk mencari topik-topik apa gitu ya yang bisa di-STEM-kan gitu ya. Karena kan memang secara ininya STEM itu kan secara fitrahnya gitu ya. STEM ini mungkin lebih banyak di sainsnya gitu ya. Di sainsnya mungkin lebih kuat. Sedangkan di matematikanya mungkin memang kita sebagai guru matematika itu harus pintar-pintar gitu ya mencari kira-kira topik mana yang sesuai, dan juga kita harap tidak terlalu memaksakan gitu ya. Tidak memaksakan ini bisa di-STEM-kan semua, tidak itu ya. Tapi kita harap Bapak Ibu bisa memilih topik-topik yang memang pas untuk di-STEM-kan. Apalagi sekarang kan udah ada capaian ya Bapak Ibu ya, capaian fase A, fase B seperti itu ya, fase C, D dan sebagainya. Nah, itu juga mungkin bisa dilihat gitu untuk memilih topik-topik apa saja atau kompetensi apa saja dari siswa yang bisa kita aplikasikan gitu melalui aktivitas STEM. Seperti itu sih Pak Ujo. Oh, asik. Berarti kira-kira terbantu nggak, Bu, untuk pengimplementasian STEM ini dengan kurikulum Merdeka sekarang? Kalau sekarang kan capaian pembelajaran kita sudah bisa memilih kan ya, kira-kira yang mana yang mau kita bawakan dalam kelas atau enggak. Itu cukup membantu nggak untuk mengatasi bahwa masalahnya selalu waktu yang nggak cukup karena materi terlalu padat gitu kan, Bu ya? Kira-kira gimana, Bu, pandangan Ibu? Sebenarnya kalau Unco dengan kurikulum Merdeka sekarang ya, karena kan sekarang Merdeka Belajar gitu ya, dan Merdeka Mengajar juga ya, soalnya itu malah lebih mempermudah
mempermudah guru-guru sebenarnya ya untuk mengaplikasikan STEAM sendiri gitu. Kenapa? Karena kan sekarang guru-guru punya kebebasan yang cukup fleksibel gitu ya, tidak saklek lagi seperti dulu gitu ya, kita ada SKKD dan sebagainya, sehingga kan guru-guru bisa membuat TP sama ATP sendiri gitu ya. Dan juga mungkin satu lagi Pak Unco, sekarang kan ada Project Pancasila ya, Project Pancasila yang juga mungkin bisa menjadi salah satu tempat gitu buat guru-guru menjadikan itu peluang. Jadi kan di Project Pancasila itu saya rasa guru-guru kan bisa kolaboratif juga kolaborasi ya, kolaborasi dengan guru-guru bidang studi lain gitu ya, untuk membuat Project Pancasila, apakah dalam satu semester, satu project atau 2 project seperti itu, dan itu sangat mungkin sekali gitu ya mengaplikasikan STEAM yang nanti ada kolaborasi guru sainsnya, guru IT-nya mungkin gitu ya, guru komputer gitu ya, atau juga guru matematika dan guru-guru lainnya. Jadi kurikulum sekarang itu sangat menunjang sekali ya, sangat mempermudah sekali saya rasa untuk guru-guru mengaplikasikan STEAM di kelas. Seperti itu sih Pak Unco. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, yang pastinya Bapak Ibu, di bincang-bincang asik bersama si Magic ini, kita bisa melihat nih, dengan mudahnya, dengan adanya kurikulum Merdeka sekarang, itu memudahkan kita untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran melalui penguatan profil Pancasila, yaitu dengan melalui proyek, dan itu bisa dibuat dengan STEAM ini ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bonco. Itu sangat peluang yang sangat bagus sekali untuk dimanfaatkan oleh guru-guru gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, jadi misalnya nih, kalau sekarang ini dengan memudahkan untuk membuat proyek, dari segi memilih kontennya bukan ke matematikanya Bu, tetapi lebih kepada proyek apa yang akan diambil. Kira-kira selama ini guru-guru sharingnya itu masalahnya itu di bagian mana Bu, kira-kira? Mungkin lebih kepada kesulitan untuk mencari konten yang sesuai gitu ya, Pak, ya. Karena kan sebenarnya kalau kita yang kita rekomendasikan kepada guru-guru sekarang ini kan biasanya kita tidak meminta guru-guru membuat project baru ya, Pak, ya. Tapi lebih kepada guru-guru bisa cari sumbernya di internet gitu ya, di banyak di internet ataupun di websitenya Sikim ya sambil promosi nih ya. Itu nanti guru-guru kan bisa modifikasi gitu ya, modifikasi dengan menyesuaikan dengan tempat Bapak Ibu mengajar seperti itu. Jadi kalau kita bikin sendiri itu mungkin akan challenging gitu Bapak Ibu ya, mungkin cukup menantang. Tapi ketika Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber di internet gitu ya, yang sangat banyak sekali, baik di websitenya Teach Engineering gitu ya, di NASA dan sebagainya gitu ya, dan di Sikim juga jangan lupa. Nah, itu juga Bapak Ibu mungkin begitu Pak Unco. Oke, baik. Nah, ini nih menarik nih, karena sudah disinggung nih, Sekim sendiri. Bu, kira-kira proyek apa yang sudah ada didesain oleh Sekim sendiri, dan itu bisa langsung digunakan? Suara Pak Unco putus-putus ya di saya, bentar. Gimana Pak? Kan sudah Ibu singgung nih, kalau di Sikim juga ada tuh yang proyek-proyek kita bisa gunakan, bisa dimodifikasi. Yang sudah ada apa aja nih Bu? Dari Sikim sendiri, proyek yang sudah ready bisa diimplementasikan teman-teman langsung. Wah, itu bisa langsung Bapak Ibu berkunjung ke website-nya Sikim ya, asik. Saya langsung promosi. Bapak Ibu bisa buka Oke, Kitab aman. Inmath ya, kitabinmath.com ya. Mungkin Pak Unco juga mungkin bisa nge-share nanti linknya ya Pak ya. Nanti di sana tuh sudah ada 3 project yang sudah dipublish gitu Bapak Ibu ya. Ada 3 project terkait parasut gitu ya. Parasut, lalu juga rumah tahan gempa. Satu lagi kalau saya tidak salah itu rem ya, rem untuk yang disabilitas gitu ya. Nah, jadi 3 project ini memang desainnya bisa untuk SD sama SMP Bapak Ibu, dan nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kelas Bapak Ibu masing-masing seperti itu ya. Ada versi Inggrisnya, ada juga versi Indonesianya. Jadi semoga bermanfaat gitu ya untuk Bapak Ibu. Oke, baik Ibu. Sebenarnya untuk rem dan juga parasut itu sudah saya gunakan Ibu. Dan juga saya sudah jelaskan juga itu di YouTube-nya saya tentang bagaimana kita membuat project di rem ini. Dan ini sangat menarik banget
waktu saya implementasikan di dalam pembelajaran saya, siswa-siswa saya sangat tertarik banget dan mereka sangat senang waktu membuatnya, Bu. Jadi waktu suasananya, wah keren banget nih. Anak-anak benar-benar mikir dan coba beberapa kali untuk bisa menemukan versi terbaik dari yang mereka ambil gitu. Sepertinya ada suara feedback. Itu dari mana, Kak? Mohon maaf Pak Unco, tadi agak putus-putus Pak. Iya, Iya, agak betul. pecah gitu suara Pak Unco. Oke. Kalau Itu ini suara suara saya atau saya cukup internet jelas. saya yang mungkin kurang stabil juga. Suara saya terdengar jelas nggak ya Pak Ibu ya? Saya juga Cukup jelas, Bu, kalau suara Mbak Uul. tadi Suaranya, saya suara Pak tidak terlalu Ucoknya mendengar yang yang Pak jauh. Uco sampaikan, tapi yang saya tangkap, oke. Tapi saya tangkap sedikit tadi, mungkin tadi kata Pak Unco, Bapak sudah implementasikan ya Pak ya? Bapak sudah coba implementasikan gitu bukan ya Pak ya? Lalu sudah ada respon siswa yang cukup senang dengan implementasinya seperti itu ya Pak Unco ya? Betul, mereka sampai coba beberapa kali, Bu. Mereka coba beberapa kali sampai menemukan versi terbaiknya mereka gitu. Karena kan ada challenging-nya tuh Oke. untuk remnya itu biaya harus murah, cost-nya itu murah gitu ya. Ya, Jangan sampai ya, over budget gitu. ya betul. Tantangan-tantangan begitu membuat Ya, karena anak-anak itu kan sebenarnya memang jadi makin challenging lagi. ya betul sekali Pak Unco. Jadi itu memang kita berusaha untuk membuat sereal mungkin gitu ya Pak ya. Jadi kan kalau dalam kesehariannya atau real world-nya gitu ya, memang kan ketika kita membuat sesuatu pastilah masalah ekonomisnya juga finansialnya juga kita pertimbangkan ya. Bahwa jangan sampai nanti materialnya kita gunakan kebanyakan sehingga juga budgetnya over budget seperti itu ya. Jadi itu memang sangat bagus gitu ya ketika kita bisa memasukkan poin-poin tersebut di aktivitas STEM-nya seperti itu Pak Unco. Iya, betul-betul. Nah, jadi menarik banget Bapak Ibu. Nah, ini semua kita akan dapat Bapak Ibu yang ngobrolan-ngobrolan begini di bincang-bincang asik bersama si Magic ya Bu Ul ya. Oke. Ya, betul sekali Pak Unco. Iya. Oh, mau nanya sama Mbak Uul. Mbak Uul, kira-kira selama ini nih tantangan yang dihadapi dalam penilaian atau dalam mengambil penilaian proyek ini, apa sih masalah yang dihadapi oleh guru sebelum Pak Ari menjelaskan berdasarkan pengalamannya gitu? Curhatan guru-guru kira-kira Oke, gimana, Bu? baik. Terima kasih Pak Unco. Biasanya kan kalau kata guru-guru biasanya bingung gimana cara menilainya gitu ya, karena kan ini project ya. Biasa kan kalau kita dari Sikim tuh rekomennya kan biasanya pakai rubrik kriteria gitu ya Pak ya, bahwasanya ada penilaian skills sama penilaian pengetahuan seperti itu ya. Dan untuk yang guru matematika kan biasanya kesulitannya mungkin bukan kesulitan ya, challenging-nya mungkin hanya bisa menilai yang bagian matematika saja misalnya. Sedangkan mungkin bagian yang teknologi sama engineering-nya mungkin tidak bisa di cover semua sama guru matematika karena mungkin mungkin kita kapasitas pengetahuannya terbatas seperti itu ya Pak ya. Nah makanya kita biasanya merekomendasikan ke guru-guru ya untuk guru matematika boleh menguji hanya untuk asesmen matematika saja dan nanti juga ada rubrik kriteria untuk yang penilaian asesmen skills-nya gitu ya atau proses ketika anak-anak membuat proyek tersebut seperti itu sih Pak. Jadi mungkin challenge-nya di sana sih ya, gimana cara guru menilai secara menyeluruh gitu ya, padahal kita hanya punya kemampuan yang matematikanya saja seperti itu. Lalu mungkin nanti Pak Ari punya caranya mungkin Pak Ari, boleh? Betul. Yang pasti harus ada rubriknya ya Bu ya. Itu cukup membantu guru di dalam mengambil penilaiannya ya. Dari si kontennya bagaimana, dari Betul. skillnya bagaimana. Oke sih, thank you Bu. Nah Pak Ari gimana pengalaman Bapak? Iya. Apa tantangan Bapak nih? Oke Bang, ya benar tadi kita sebenarnya harus merancang rubrik juga ya, ada rubriknya. Jadi yang namanya produk kan itu jelas harus ada rubriknya. Walaupun sebenarnya produk yang mereka hasilkan juga ada yang berhasil, ada yang gagal ya. Nah tadi kan seperti yang di GeoGebra Classroom saya itu, mereka mengupload desain, mengupload prototipe
Nah, di desain itu kan saya minta kepada mereka di desain itu yang mereka gambar sketsa itu tadi, di situ mereka minta untuk mencantumkan panjang-panjangnya. Apakah sayap yang mereka buat itu adalah segitiga sama kaki atau bukan. Jadi kelihatan di situ. Apabila kakinya sama, panjangnya kanan dengan kiri, ya berarti itu ada segitiga sama kaki. Sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya. Nah, tapi apabila mereka tidak mencantumkan ukuran itu, maka tentu nilainya akan berbeda dengan kelompok yang lain. Seperti itu, Bang. Nah, jadi apa ya? Jadi di situ sudah saya cantumkan di LKPD-nya bahwa ketika mereka melakukan sketsa itu mohon untuk dicantumkan ukurannya juga. Jadi kita ngelihat nih apakah mereka sebenarnya paham nggak tentang segitiga sama kaki itu. Jadi seperti itu, Bang. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, tetapi kan terkadang kita guru-guru berpikirnya terlalu kompleks ya, karena kita sudah terpola selama ini di dalam pemikiran ketika matematika itu adalah berbicara tentang segitiga, berarti harus bisa menghitung bla 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 dengan rumus yang begitu jelimet. Kira-kira begitu ya. Padahal kalau misalnya sudah kehidupan nyata, mereka bisa nggak perlu tahu luasnya, tetapi mereka tinggal meraba-raba ukurannya gitu kan ya sebenarnya. Hanya saja kita matematika nih, guru matematika terpola dengan pola yang lama itu akan membuat siswanya jadi jelimet juga. Karena dalam otaknya adalah, ini rumusnya apa gitu ya. Oke, ini menarik banget. Terima kasih Mbak Ul dan juga Pak Ari. Mungkin dari teman-teman yang di sini, dari 1000 orang yang hadir, pada 16 orang nih, tadi 20 udah pada berangkat kayaknya. Ada yang mau bertanya kah Bapak Ibu? Kira-kira ada nih yang selama ini dalam hati kegundahan dalam mengimplementasikan STEAM atau takut untuk mengimplementasikan karena takut gagal, atau bahkan bisa juga berpikir kira-kira bagaimana caranya masih bingung. Yuk, kira-kira Bapak Ibu boleh ada kesempatan. Hanya di mana Pak Ari? Bincang-bincang asik bersama si Magic. Si Magic. Iya, kita bisa berdiskusi langsung dengan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Yuk Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau bertanya kah? Sepertinya masih pada malu-malu, tidak apa-apa. Berarti ini kita coba untuk meringkas sedikit tentang pengimplementasian STEAM ini ya Bapak Ibu. Kalau dari yang saya dapat yang disampaikan oleh Pak Ari, ketika kita mau mengimplementasikan STEAM, tentunya kita harus merancangnya dengan clear, di mana kita harus melihat konteks yang mau kita bawakan apa, masalah yang mau diselesaikan itu apa. Terus kita harus batasi juga kira-kira masalahnya itu atau dalam pengerjaan proyeknya ini apa standar-standar yang harus dicapai gitu. Nah, jadi kita tidak udah coba aja dulu, enggak, tetapi langsung clear dulu produk jadinya mau seperti apa, terus masalah yang mau diselesaikan apa, buat kriteria-kriteria keberhasilannya. Namun ketika implementasi setelah selesai, tentunya di dalam perencanaan juga kita sudah harus bisa memastikan bahwa bagaimana penilaiannya nanti. Gitu. Tetapi yang pastinya Bapak Ibu, kalau tadi Pak Ari kan menyampaikan penilaiannya demikian. Ada juga loh Bapak Ibu yang sudah mengimplementasikan di mana penilaiannya itu langsung spesifik ke ranah skill yang harus dinilai. Contohnya berpikir kritisnya, langsung rubriknya langsung ada. Apakah kita akan bicarakan di sini? Tentunya nanti kita akan bicarakan itu Bapak Ibu. Gak mungkin dibocorkan semuanya. Ya Pak Ari ya? Ya. Gitu. Nah jadi kita bertahap ya Bapak Ibu supaya proyek tentang bincang-bincang asik bersama si Magic ini tentunya khusus untuk STEAM kita akan bicarakan lebih dalam lagi. Jadi segera informasikan ke teman-teman Bapak Ibu supaya bisa bergabung bersama kita di bincang-bincang asik bersama dengan si Magic. Demikian kalau dari rangkuman yang saya dapat, mungkin Pak Ari dan Mbak Uul mau menambahkan karena kita tinggal 4 menit lagi supaya kita akhiri bincang-bincang asik kita. Mungkin dari Pak Ari duluan deh memberikan kesimpulan dan kasih apa ya,
tagline untuk kita supaya kita semangat untuk mengimplementasikan. Baik, terima kasih Bang. Oke, jadi pesan saya kepada Bapak Ibu jangan takut untuk mencoba pembelajaran STEM ya. Kita ya pertama sih belajar. Nah itu kita coba bangun komunikasi dengan komunitas kita yang pernah melaksanakan STEM atau STI. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut salah karena proses yang akan membawa kita ke kesempurnaan ya. Jadi saya pun juga masih belajar, harus belajar dari spesialis-spesialis Sekim, harus belajar dengan Mbak Pastita, harus belajar dengan Mbak Tata juga dan teman-teman yang lain tentang implementasi STEM yang sudah mereka laksanakan. Jadi ya yang pasti kita jangan pernah berhenti untuk belajar dan mencoba. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan jangan jangan berpikir bahwa STEM itu harus sesuatu yang rumit atau kompleks, enggak ya. Jadi dimulai dari hal-hal yang sederhana saja, yang sudah ada saja, tinggal dicontek, di-copy, atau kalau memungkinkan dimodifikasi sesuai dengan karakteristik peserta didik di tempat di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu aja Bang Uncok dari saya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ari. Oke, gimana Mbak Uul? Ya, baik, mungkin kurang lebih sama dengan yang Pak Ari sampaikan ya Bapak Ibu, ya tetap semangat Bapak Ibu, tantangan yang Bapak Ibu temukan, tapi nanti lama-lama nanti kayak Pak Ari sama Pak Uncok nanti ya, malah ketagihan nanti mengimplementasikan STEM di kelasnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, tetap semangat, semoga nanti bisa ketemu juga di kegiatan-kegiatan SIKIM lainnya. Kegiatan SIMAGIC juga Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Satu hal yang saya pelajari adalah ada yang membuat saya sehingga berani saya untuk mencoba, termasuk di dalam mengimplementasikan STEM di dalam kelas, yaitu it's okay not to be okay. Gitu. Terkadang Bapak Ibu perfeksionisnya kita atau kita pengen hasil yang luar biasa, pengen sesuatu yang wow, atau pengen apresiasi dari murid, rekan kerja, atau bos, itu membebani kita untuk takut di dalam mencoba. Tetapi setelah saya membuat suatu tagline dalam diri saya, it's okay not to be okay, itu yang membuat saya menjadi lebih legowo untuk mencoba segala sesuatu, termasuk mendirikan SIMAGIC ini Bapak Ibu. Karena it's okay not to be okay, kalaupun program-program SIMAGIC nggak bermanfaat, nggak berfaedah, paling tidak waktu yang diberikan sudah berusaha untuk menjadi berkat. Itu yang menjadi tagline kami, sehingga ya udah dicoba. Nah hal ini juga perlu untuk kita buat tagline kita bersama, it's okay not to be okay, supaya Bapak Ibu berani mencoba membuat sesuatu hal yang baru di kelas Bapak Ibu. Terus yang kedua, ada tagline dari saya juga bahwa kalau bertanya membuat saya jauh lebih baik, kenapa saya malu untuk menanyakan kepada orang yang lebih dahulu mengimplementasikan apapun itu. Jadi Bapak Ibu tidak masalah kok kalau kita bertanya kepada rekan-rekan kita untuk bisa membuat sesuatu hal yang baru di dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan. Terima kasih, itu tagline-tagline dari saya. Tentunya itu semua kita dapat di Bincang-Bincang Asik bersama SIMAGIC. Terima kasih Bapak Ibu, saya Uncok Manigorjo Kasiahaan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata dalam melit kegiatan kita ini. Bahkan juga kami mohon maaf karena kegiatan kami ini belum bisa sesempurna mungkin. Ada masalah jaringan, masalah slide nggak bisa di-share, ada masalah koneksi suara terputus-putus. Kami mohon maaf, semoga kita di kegiatan selanjutnya bisa lebih lancar lagi. Thank you, sampai ketemu di kegiatan kita di Jumat minggu depan, dan sampai ketemu di program RME di bulan ini. Terima kasih, sampai ketemu semuanya. Terima kasih Mbak Uul, Pak Ari sudah bersedia hadir menjadi bintang tamu kami di Bincang-Bincang Asik bersama SIMAGIC. Thank you so much, senang bisa berketemu dengan
Pak Ari dan juga Mbak Ul, dan ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Thank you. Bapak Ibu jangan lupa daftar hadir diisi untuk evaluasi kita ya. Ya, terima kasih Pak Unco, Pak Ari, Oke, Bapak Ibu terima semuanya. kasih, terima kasih. Sama-sama Mbak Ul, Bang Uncok. Terima kasih Oke, siap. banyak. Saya izin live. Selamat malam, Bapak Oke, Ibu siap. Terima semuanya. kasih Mbak Uul. Terima kasih. Oke, saya N ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya.